Salam mahabbah, salam sejahtera rekan-rekan semua. Kita teruskan ngobrol-ngobrol untuk saling mengingatkan, menyadarkan saling berpesan-pesan, memandangkan kita hidup dalam satu bahtera sebagai kewajiban moral orang yang ada ilmu pengetahuan wajib menyebarkan, menuntun, memberi pencerahan kepada orang lain sesuai dengan pesanan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Juga yang tidak berilmu atau kurang ilmu bisa terus mencari ilmu sesuai dengan pesanan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang berilmu ataupun menuntut ilmu ataupun mendengar ilmu atau cinta ilmu. Semua ilmu pengetahuan wajib dituntut, dicari, dipraktekkan, terutama ilmu kehidupan untuk menyambung kita hidup di dunia ini yang sangat keras, bersaing, kompetitif, yang berilmu, yang berharta, yang kuat dalam segala bidang, dialah yang akan menguasai, menang, dan menjajah. Seperti juga pesanan Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini bisa dicari di Google dengan mudah. Saya hendak kongsi pengalaman dan juga apa yang telah saya pelajari dan saya ajar sekian lama dalam bidang pendidikan. Terus saja hari ini kepada tajuk yang sangat penting, yaitu Quran menegaskan bahwa Islam agama teroris, rasis, fasis, intoleran. Seperti biasa, kita berpikir dengan jernih. Semua umat Islam tahu kalau Quran itu adalah sumber utama. Dan Quran sendiri menegaskan, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah yang menurunkan sebaik-baik hadis, yaitu Quran. Bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Abu Dawud. Tidak ada. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar dari firman Allah, Quran. Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada hadis yang paling benar, hanya Quran. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada sekelompok manusia yang sengaja membeli hadis-hadis lain seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud untuk mengatasi hadis Allah, yaitu Quran. Jadi ini sangat dikecam. Semua Islam, umat Islam bersepakat bahwa Al-Quran dustur al-muslimin. Quran adalah perlembagaan, kitab utama umat Islam. Sehingga mungkar nakir pun bertanya kelak, ma imamuka, ma kiblatuka, ma kitabuka, apa bukumu? Al-Quran. Apa kitabmu?
Al-Quran. Bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Abu Dawud. Dan saya tegaskan berkali-kali bahwa Quran, Islam hanya untuk Arab Quraisy. Gak ada hubungan dengan Arab lain, apalagi dengan bangsa Indonesia. Jadi kita pahami Quran betul-betul. Jangan hanya menghafal tapi tidak paham. Menghafal tapi tidak paham. Ini sangat berbahaya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa umat manusia, umat Islam, umat Arab tidak mentadabbur Al-Quran? Membaca, menghayati, menjiwai, mengamalkan. Itulah tadabbur Al-Quran. Dan itu tidak mudah. Sebab perlu menguasai bahasa Arab semuanya. Nahwu, sorof, balaghah, bayan, badi, ma'ani. Dengan berbagai seninya. Terutamanya sastra Arab secara umum. Jenis puisi-puisi Arab, jenis prosa-prosa Arab wajib dikuasai. Baru kita akan dapat berinteraksi dengan Quran dengan baik. Jadi terus saja kepada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Islam itu agama teror, intoleran, rasis dan fasis. Kata Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah. Perkataan turhibuna bihi aduwallah. Bersiap siagalah kamu dengan berbagai kekuatan. Ilmu, ekonomi, teknologi, kuwah. Teknologi. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah. Untuk menakut-nakutkan, meneror umat lain selain umat Islam. Jadi jelas. Perkataan turhibuna itu tujuannya untuk menakut-nakuti, meneror. Bahkan hadis Nabi pun menjelaskan lagi, nusirtu birru'bi. Semua ayat dan hadis ini dengan mudah bisa dicari di Google. Nusirtu birru'bi. Aku dapat kemenangan. Karena musuh Islam merasa ketakutan. Kenapa tidak takut? Nabi Muhammad setelah ke Madinah berhasil bergabung dengan kelompok-kelompok orang-orang jahat, perampok, penyamun, dari berbagai kabilah, terutamanya dari kaum yang dinamakan Sa'alik, yaitu manusia-manusia yang telah dibuang oleh kaumnya atas berbagai kejahatan. Atas berbagai kejahatan. Mencuri, merampok, memperkosa, dan membuat kejahatan-kejahatan yang kejam. Lalu mereka diusir dan hidup di gunung-gunung, dipanggil Sa'alik. Sehingga Nabi Muhammad berhasil membentuk tentara mujahidin. Artinya tentara yang berani mati, perang, merampok, memperkosa, menindas, dan sebagainya. Kalau dulu kekuatan hanya dalam kabilah, pada zaman Nabi Muhammad,
kabilah-kabilah yang jahat itu semuanya bergabung dengan Nabi Muhammad dengan targhib dan tarhib, dengan janji-janji surga. Kalau menang dapat harta, tahta, dan wanita, dan kalau kalah surga dan 70 bidadari menunggu. Itu terus diulang-ulang. Maka lagi-lagi di situ ada unsur targhib, tarhib. Memberikan janji surga dan ancaman. Sekarang muncul sebuah buku At-Targhib wa Tarhib. Jadi kata-kata rohbah itu menakutkan, mengancam, meneror, menantang. Itu jelas. Jadi tidak ada alasan Muslim atau Arab tidak bisa dicap sebagai teroris. Buktinya ada. Belum lagi, inna dina indallahil Islam. Di situ hukuman yang jelas. Agama yang hanya diterima oleh Allah hanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Tidak ada toleransi. Satu kata itu saja. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Jelas. Intoleran. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada kompromi. Mesti Islam. Padahal di ayat lain ada menyatakan la ikraha fid din. Tapi ada ayat yang sebaliknya. Begitu Quran. Ada ayat positif, ada ayat negatif, ada ayat rahmah, penyayang, dan lebih banyak ayat la'nah, intiqam, balas dendam, intoleran. Rasis dan fasis, fanatik perkauman, dan fasis sesuai dengan ajaran Nazi Hitler Jerman yang ditiru oleh Ikhwanul Muslimin. Kita bisa lihat dalam logo Ikhwanul Muslimin. A'iddu, bersiap sedialah. Yaitu ayat seterusnya, turhibu nabihi aduwallah. Untuk menakut-nakutkan hamba Allah. Oleh itu, Ikhwan Muslimin yang kemudian digelar sebagai Ikhwan al-Mujrimin, bukan saudara se-Islam, tapi saudara para bajingan penjahat yang selalu menyuruhkan jihad. Artinya perang, bunuh, perkosa, rampok, dan seterusnya. Sehingga konsep jihad pernah dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Huwaini. Cari videonya. Abu Ishaq al-Huwaini, seorang ulama salafi dari Mesir. Dia jelas berkata, kenapa umat Islam hari ini
miskin, mundur, bodoh, karena telah meninggalkan jihad. Coba kalau umat Islam terus berjihad, perang, maka akan dapat harta, tahta, dan wanita. Dia bilang, dan bisa menjual beberapa kepala dari rampasan perang. Lelaki, wanita, anak-anak bisa dijual. Belum lagi harta, rampasan perang yang masih dibaca ayatnya dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal surah mengatur rampasan perang, rampokan perang, hasil menjajah, merampok, memperkosa. Suratul Anfal. Makanya dibaca, dihayati. Begitu intolerannya. Yang anehnya Syekh Uwaini ini tidak berpikir. Zaman sudah makin maju. Persenjataan yang canggih-canggih telah dikuasai oleh Barat, Israel, Rusia, Cina. Dia masih berpikir umat Islam bisa berjihad dengan pedang, dengan tombak. Sedangkan seluruh negara Islam dan Arab membeli senjata dari non-Islam. Tapi otak kepala yang masih hidup 1500 tahun ke belakang masih menghayal bisa menjajah dunia dengan pedang. Begitulah cara pemikiran ulama Islam yang masih primitif, badawi, bodoh, tolol. Semua jenis senjata yang canggih-canggih telah pun dikuasai oleh orang-orang non-Islam. Dengan berbagai kuncinya, dengan berbagai lisensinya, izinnya. Kita lihat pada hari ini, negara-negara Islam, negara-negara Arab selalu membeli senjata dari Cina, Prancis, Jerman, Israel, Amerika, dan lain-lain. Hanya untuk disimpan. Dan tidak akan perang. Sebab mereka tahu kalau melawan nonis hari ini akan remuk, akan hancur, akan binasa. Di depan mata kita, bagaimana Israel, hanya satu negara kecil, telah melumpuhkan negara-negara Islam, negara-negara Arab, dengan senjata-senjata yang sangat canggih. Maka berpikirlah wahai umat Islam. Berpikirlah wahai umat Islam. Terutama bangsa Indonesia. Belum lagi hadis-hadis lain. Ayat lain. Seperti innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Lihat rasis dan fasisnya. Qatilul musyrikin. Bunuhlah orang-orang yang musyrik. Uqtulul musyrikin. Ada qatilu, ada uqtulu. Semuanya tentang bunuh.
Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lihat fasis dan rasisnya Islam ini. Oleh sebab itu, seperti yang saya jelaskan, Quraisy dan bangsa Arab yang lain terus yang berpegang dengan ajaran Islam, hidupnya hanya perang, 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 perang. Kapan mau membangun negara? Israel dalam masa 70 tahun berhasil membangun negara dengan mementingkan sains dan teknologi, dan mereka maju dalam semua bidang kehidupan. Sementara bangsa Arab tidak pernah mau bersatu sesama sendiri, saling mengkhianati, saling mengkafirkan, saling membunuh sesama mereka, dan itu terus diikuti oleh negara-negara Islam. Makanya setelah jelaskan beberapa option, beberapa pilihan, wa imma Islam Arab itu mesti dijinakkan, mesti dilumpuhkan mengikut ajaran dan budaya leluhur Nusantara atau tiap-tiap bangsa, dan kalau kekeh berpegang kepada Islam yang klasik, Islam Nabi dan sahabat, Islam khilafah, maka peperangan demi peperangan akan terus berlaku. Sebab agama ini agama bengis, kejam, intoleran. Qatilu uqtulu qatilul ladzina, semuanya tentang peperangan, pembunuhan, pembantaian. Dan ini yang sedang kita saksikan. Ataupun kita sebagai bangsa bukan Arab, karena Rasul hanya untuk Arab, terutama Arab Quraisy, melepaskan diri total dari Islam yang maha kejam ini, dengan dalil dari Quran juga, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kaum yang tidak ada nabi dan rasul tidak akan disiksa, tidak akan disiksa. Dan nama surga Jannatu Aden, Jahannam, Wadi Jahannam, itu cerita dongeng Yahudi. Kebanyakan agama tidak percaya adanya surga dan neraka. Kalau orang baik mati, sudah akan pergi ke malakut yang baik. Kalau orang jahat mati, akan mereput hancur. Kita lihat kuburan-kuburan hari ini, kalau dibuka lagi, hanya tengkorak. Dari mana adanya siksa dan nikmat surga? Tidak ada. Bahkan yang dikatakan Jannatu Adan, surga Adan, surga Eden, katanya ada di Babylon, Irak, katanya ada di Yaman. Sementara Jahannam,
lembah Jahannam yang ada di Palestina untuk membuang sampah dan orang-orang jahat sebagai tempat pembuangan sampah dan orang-orang jahat. Wadi Jahannam. Semua surga ini buatan manusia, hayalan manusia, rekaan manusia. Begitu juga dengan Jannah Firdaus, paradise. Adanya di Iran. Negara Persia yang begitu indah. Sehingga ke hari ini bisa kita lihat keindahan negara Persia. Ciptaan manusia. Maka banyak filosofi zaman-zaman terdahulu berkata, jadilah manusia yang baik, berbuat baik, berucap dan bertingkah yang baik-baik. Nanti kalau ada Tuhan yang adil, maka dia akan menghakimi orang-orang baik sebaik-baiknya. Tapi kalau Tuhan itu tidak adil, tidak wajib disembah. Dan kalau tidak ada Tuhan, maka semua perbuatan kita yang baik-baik itu menjadi kenangan baik kepada anak cucu dan generasi seterusnya. Jadi yang paling penting, jadilah manusia yang baik, berbuat baik, jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang lain, jangan membuat jahat, merusak di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat jahat, siapapun orangnya. Sangat jelas. Maka demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, kita mesti kembali kepada ajaran dan budaya leluhur kita yang jauh lebih tua, lebih baik, lebih agung, lebih unggul, dan diakui dunia daripada ajaran Arab Badawi yang baru berusia 1500 tahun. Sedangkan Nusantara, peradaban Nusantara telah hidup 4.000 hingga ke 5.000 tahun. Maka rajin-rajinlah membaca, menghayati, memahami Quran, juga sejarah agama-agama, kajian perbandingan agama, ilmu agama-agama, agama manusia yang lebih kuat dan mantap pembahasannya dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, banyak yang sudah terjemahannya dipesongkan, dirubah. Terutama kalau penterjemah itu dari HTI, Ikhwan Muslimin, ISIS, Salafi, Wahabi, Daesh, Al-Qaeda, dan lain-lain. Semua aliran Islam yang radikal ini telah menguasai medsos. Dan kita sebagai bangsa yang berakal, jangan mau terus dibodohi.
bangkit, berpikir, kaji. Belum lagi hadis yang mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan engkau mulakan Assalamualaikum kepada bangsa Yahudi dan Nasrani. Hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu kata Nabi. Aku disuruh untuk memerangi manusia umum sehingga dia mengucapkan syahadat. Laqad ji'tukum bidzabhi. Aku datang untuk menyembelih kalian. Silahkan dibaca hadis-hadis ini. Mudah sekarang. Anak kecil pun sudah ada HP. Tinggal tulis dalam bahasa Arab. Maka akan keluar semua hadis dengan berbagai tafsiran, dengan berbagai terjemahan. Ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku ada di hunusan tombak. Rizkiku ada di hunusan tombak. Atau hunusan anak panah. Rumhi, anak panah. Jadi rizki Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam mesti perang. Merampok, mencuri, menindas, melibas. Pertanyaannya, kenapa umat Islam Arab bebas menjajah, melibas, menindas? Halal bagi mereka. Tapi orang bukan Islam tidak boleh berperang, tidak boleh berjihad. Kan aneh. Mereka halal berbuat jahat, tapi orang lain haram berbuat jahat. Ini logika orang-orang bodoh yang dibulak-balik. Padahal kata hadis, kama tadin tudan. Al-jaza min jinsil amal. Setiap aksi ada reaksi. Kamu buat baik, akan dibayar dengan kebaikan. Kamu buat jahat, orang lain akan membalas jahat. Maka semua doktrin Islam perlu dikaji, perlu diteliti ulang yang sesuai dengan kemajuan dan kecanggihan zaman ini. Kita saksikan hari ini hampir 56 negara Islam dan Arab tidak berani berdepan dengan tentara wanita Israel. Ini hakikat yang sangat menyakitkan, memalukan. Karena Israel telah menguasai kekuatan-kekuatan teknologi, budaya, ilmu, sains, sejarah, dan lain-lain. Maka berkawan dan belajar dengan orang hebat, kita akan jadi hebat. Tapi berkawan dengan orang bodoh, dungu, mundur, maka kita akan jadi
bodoh mundur. Ini yang kita lihat. Pemerintah Indonesia, mayoritas rakyat muslim, terus memaksa pemerintah untuk berkawan, berbaik-baik dengan Palestina, negara Arab, negara lemah, Bangladesh, Iran, negara-negara yang sangat rapuh dan lemah, yang telah dihajar oleh Israel dalam masa 4 jam. Sedangkan kita negara yang berbentuk benua, yang memerlukan senjata-senjata yang lebih canggih, yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Atas alasan apapun, Indonesia wajib berkawan baik-baik dengan negara-negara superpower. Amerika, Rusia, Cina, Jepang, Israel, India, Prancis, Jerman. Dan sudah sepatutnya, selayaknya, semestinya jangan dihiraukan negara-negara lemah, miskin, yang hanya terus membawa kemunduran, kemiskinan, kemelaratan, kemunduran dalam semua bidang kehidupan Indonesia. Tapi kelompok-kelompok radikal yang telah tersebar di seluruh Indonesia dan telah mendoktrin, menguasai akal pikiran bangsa Indonesia, terus memaksa agar supaya pemerintah Indonesia hanya berkawan dengan orang-orang, dengan bangsa-bangsa, dengan negara-negara yang lemah, dan tidak mau mengakui kalau Israel itu hebat, ilmuannya hebat, tentaranya hebat, senjatanya hebat. Yang wajib kita mempelajari, bekerja sama. Sesuai dengan hadis juga. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Khudhul hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dari mana saja sumbernya. Kuasailah ilmu pengetahuan dari mana-mana. Terutamanya dari bangsa yang maju, yang kuat, yang gemilang. Bukan dari bangsa yang mundur, lemah. Dan kita pun ikut lemah. Pada zaman IT, di mana HP begitu mudah dimiliki oleh siapa saja pada hari ini, hanya dengan menguasai bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab dengan baik-baik dan terus mencari dalil-dalil baik Quran dan hadis, agar kita dapat memilih ayat-ayat dan hadis-hadis yang harmoni, damai, sejahtera. Daripada kita terus didoktrin oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang memperbodoh kita, menjerumuskan kita ke
lembah kebahayaan. Padahal Quran jelas. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu menjerumuskan dirimu kepada kebahayaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu jelas. Beribadah, berbakti kepada Allah, tidak perlu dipaksakan. Kita laksanakan sekemampuan kita. Salat yang merupakan ibadah yang paling utama dijelaskan. Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambik. Kamu mampu sholat berdiri, berdiri. Kamu mampu sholat duduk, duduk. Kamu mampu sholat secara baring, baring. Pakai isyarat. Begitulah mudahnya. Puasa pun begitu juga. Mampu berpuasa, puasa. Tidak mampu berpuasa, jangan puasa. Hanya bayar fidyah. Tidak mampu bayar fidyah, ya sudah. Tidak perlu dibayar. Begitulah mudahnya. Sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada paksaan. Yassiru wa la tu'assiru. Wabashiru wa la tunaffiru. Hadis begitu jelas. Mudah-mudahkanlah dalam beribadah. Dan jangan menyusahkan. Semua ibadah hampir dalam bentuk pilihan. Mau buat, tidak mau, sudah. Dan yang paling penting, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah yang diterima itu ibadah yang ikhlas. Tidak dibuat-buat. Dan tidak mengharapkan pahala. Mukhlishina lahuddin. Sangat mudah. Yang anehnya, semua kemudahan-kemudahan ini dilakukan oleh bangsa Arab yang paham Islam. Tapi bangsa yang bukan Arab, ajam, yang tidak ngerti bahasa Arab dan Quran, sengaja agama itu dibuat susah. Sesuai dengan pandangan hidup mereka. Kalau masih bisa dipersusah, kenapa masih dipermudah? Sehingga urusan haji yang seharusnya dipermudah, bagi yang mampu silakan, bagi yang tidak mampu sudah, jangan pergi. Tapi tidak. Buat lagi satu kementerian, Kementerian Haji dan Umroh, yang hanya akan menambah ongkos anggaran. Dan lain-lain yang akan membebankan rakyat juga. Ini karena tidak paham ayat Al-Quran. Walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Yang tidak mampu sudah. Rumitnya buat paspor, visa, layanan yang jelek.
padahal sudah bayar begitu mahal. Tapi umat masih tidak mau berpikir tentang kebaikan dan keuntungan dirinya, bangsanya, dan negaranya. Akhirnya kita terus diperbodoh, diperdungu oleh agama Islam Arab Badawi. Yang seharusnya kita jinakkan Islam Badawi ini mengikut ajaran dan budaya Nusantara. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.